selanjutnya operator aritmatika. Operator aritmatika itu seperti operasi matematika, tambah, kurang, kali, bagi, dan lain-lain. Namun untuk penulisan operator aritmatika pada Python ini dan dibandingkan dengan penulisan matematika semua tulis tangan itu ada beberapa yang berbeda. Seperti contohnya perkalian. Mungkin kalau di sekolah diajarkan perkalian itu adalah X seperti huruf X atau dot. Itu mungkin perkalian yang diajarkan pada di sekolah atau di kampus. Nah, namun untuk pemrograman perkalian itu harus sebuah bintang. Lalu untuk pembagian biasanya ada 2 titik atas bawah dibagi garis tengah. Ada garis tengah di antara 2 titik. Tapi untuk di Python ini atau semua pemrograman pembagian itu adalah garis miring. Lalu untuk modulo ya mungkin sama, modulo itu juga persen. Dan ini ada spesial, ada yang beda lagi. Jadi di Python juga ada pembagian yang hasil dibulatkan itu ke bawah. Jadi untuk menghasilkan hasil yang dibulatkan ke bawah itu memakai slash 2 kali. Untuk eksponen juga untuk nilai pangkat operator matematika itu adalah bintang 2 kali. Oke, jadi kita lanjut ke hands on lab nomor 6. Jadi di sini ada 2 bintang-bintang 3. Jadi ini maksudnya itu 2 pangkat 3 dan hasilnya 8 di sini. Double bintang ini bisa mempermudah daripada kita menulis satu-satu 2 bintang 2 bintang 2. Jadi itu masuk dari bintang 2 ini. Di sini juga 2 pangkat 3, namun 3-nya itu float. Ini pun juga masih sejalan, namun hasilnya menjadi float di sini. Sehingga jika dilakukan eksponen atau pemangkatan yang hasilnya sebuah float, maka hasil akhirnya akan menjadi float. Nah, bagaimana dengan yang sebaliknya? Ini pun juga akan menjadi float. Jadi jika ada salah satu bilangan baik yang pemangkatnya ataupun yang dipangkatnya adalah sebuah float, maka hasil akhirnya akan selalu menjadi float. Nah, untuk yang terakhir, jika dua-duanya float, ini jelas pasti float juga. Hands on lab 7, pembagian tadi ada 2 kan, ada 1 slash doang, ada double slash. Sebenarnya sama aja, cuman ya jika saya sebuah float mungkin yang slash 2 ini lebih berpengaruh jadinya. Karena waktunya terbatas, mungkin saya langsung run begitu saja. Jadi 6/3 ini kan dulu sesama integer. Namun untuk pembagian maupun integer dengan integer maupun hasilnya itu bulat, hasilnya akan menjadi float hanya untuk pembagian. Jadi ada tanda bagi 1, tanda bagi 2 itu bagi 1 itu bagi float. Bagi float. Jadi hasilnya pasti float. Sementara bagi yang 2 itu hasilnya integer. Tapi kalau salah satunya float pasti jadi hasilnya float. Mau tanda baginya tanda bagi integer juga. Jadi mungkin untuk kasus yang tanda bagi 2 ini jadinya seperti perkalian. Jadi ada salah satu yang float, dia akan menjadi float. Sebenarnya selain perkalian, lalu pembagian, seperti yang ditampilkan pada tabel saja, sebenarnya operator masih banyak, ada tambah, kurang, ada modulo. Oke, sekarang kita masuk ke hierarki prioritas dalam semua operator. Sama sebenarnya pada hal kita di rumus matematika, perkalian, tambah, kali, bagi, itu pun juga sebenarnya ada kayak prioritas juga pada Python ini. Prioritasnya ini untuk sebuah Python ini contohnya di sini adalah 10 plus 20 kali 10. Ini sama seperti matematika pada dasarnya, jadi perkalian lalu pembagian juga itu yang akan menjadi prioritas utama sebelum ditambahkan dengan 10. Python juga menggunakan konsep left binding di mana eksekusi operasi aritmatikanya dimulai dari kiri ke kanan. Contohnya di mana 9 modulo 6 modulo 2, maka akan dilakukan operasi 9 modulo 6 terlebih dahulu, lalu hasil dari ini akan dilakukan operasi modulo dengan modulo 2. Begitu juga dengan pemangkatan, jadi 2 pangkat 2 terus 2 pangkat 2 nya pangkat 3 lagi. Jadi seperti itu. Untuk prioritas pada sebuah operator, pertama itu adalah sebuah unary. Ini adalah sebuah tanda pada sebuah bilangan yang diinisiasikan di depan. Jadi misalnya di sini print misalnya plus 2 kali 3. Di sini meskipun pada dasarnya kita memang harus mendahulukan perkalian atau pembagian, namun untuk unary itu menjadi prioritas pertama. Jadi jika di sini ada tanda plus ataupun tanda negatif, ini akan inisiasikan pertama sebelum melakukan operasi selanjutnya. Itu yang dimaksud oleh unary. Nah, lalu urutan keduanya lalu pemangkatan, dan ketiganya adalah perkalian, pembagian, lalu modulo, dan prioritas terakhir adalah tambah dan kurang. Nah, selain prioritas dari sebuah operator, terdapat juga sebuah tanda kurung atau lebih dikenal sebagai parenthesis. Jadi parenthesis ini sebagai mengubah urutan eksekusi pada operator aritmatika, sama seperti matematika yang diajarkan di sekolah maupun di kampus. Jadi parenthesis ini sebenarnya masih sama dari kiri ke kanan, namun untuk parenthesis ini mungkin akan dimulai dari yang kurungnya lebih dalam. Jadi yang lebih dalam ini akan dilakukan operasinya terlebih dahulu, baru semakin keluar akan dilakukan semuanya. Di sini perkalian dulu, perkalian ini, lalu hasil ini,
pembagian sini, lalu perkalian ini dengan ini, dan pembagian dengan 2. Dan tanda kurung itu bisa merubah prioritas operator. Jadi apapun misalnya 1 tambah 1 ada 1 tambah 1 kali 2, tapi 1 tambah 1-nya dikurungin. Nah itu jadi 1 tambah 1. Maka 1 tambah 1-nya jadi prioritas. Jadi intinya tanda kurung itu merubah prioritas. Guys, pematerinya berubah sekarang dan kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu shortcut operator. Jadi biasanya kan kita kalau punya operator itu biasanya ada variabel operator, lalu ada variabel atau operan yang keduanya gitu ya. Misalnya kayak bentuknya A sama dengan A plus B seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan saya punya perintah misalkan A sama dengan A plus B. Nah, ini sebetulnya karena antara operator yang pertama dengan hasil itu sama-sama variabelnya A, maka ini kita bisa sederhanakan. Jadi A plus sama dengan B. Jadi ini dibacanya A sama dengan plus A plus B. Jadi lebih simple gampangnya. Contoh paling gampangnya gini lah, misalkan A sama dengan A plus 1. Nah ini bisa disederhanakan, jadi A plus sama dengan 1, hasilnya sama. Nah berikutnya setelah kita tahu tadi semua operator, mulai dari tambah, kurang, kali, bagi, modulu, dan segala macam-macamnya. Nah kita sekarang belajar bagaimana membuat sebuah variabel. Sebetulnya di materi-materi sebelumnya kan sudah pernah kita buat ya variabel ya. Nah, cuma di sini lebih ditekankan bagaimana cara memberikan nama variabelnya, karena cara memberikan nama variabelnya itu ada aturannya. Yang pertama, nama variabel itu boleh dengan uppercase atau capital ataupun juga lowercase. Cuman hati-hati karena Python sifatnya case sensitif, maka harus namanya sama persis. Nah, kalau yang alay-alay misalkan sering ngombinasi huruf besar huruf kecil ya, itu konsekuensinya adalah harus hafal posisinya. Nah, cuman kalau saya menyarankan pakai aja huruf kecil semua, karena memang kebiasaan orang Indonesia membuat variabel itu pakai huruf kecil semua. Lalu kalau misalkan nama variabelnya terdiri dari 2 frase, contoh misalkan bilangan kedua, kan bilangan kedua itu 2 frase ya. Nah, itu dipisahkan dengan underscore, tidak boleh pakai spasi. Jadi contoh kalau misalkan bill 2 gitu ya, bill 2, nah itu nggak boleh kayak gini. Jadi harus bir underscore 2. Kemudian underscore juga itu dianggap sebagai sebuah huruf, jadi aman kita untuk gunakan. Lalu tadi saya bilang ada case sensitif dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang sudah dipesan atau reserved words di dalam Python. Listnya ini, kalau kita mau buka ada and, except, finally, dan segala macam. Ini tidak boleh digunakan sebagai sebuah variabel. Nah, kalau kita maksain nanti hasilnya error. Di bagian berikutnya adalah kita belajar menggunakan komentar dalam Python. Nah, sebetulnya apa sih komentar? Itu kita harus tahu dulu. Nah, di dalam sebuah kode, tidak hanya di Python, sebetulnya ada kode yang kita sebut dengan komentar. Dari namanya udah jelas, namanya komentar ya untuk mengomentari. Biasanya kita gunakan untuk memberikan keterangan terhadap kode apa yang terkandung di dalam si Python itu sendiri. Nah, cara untuk kita membuat komentar di Python itu menggunakan tanda hashtag atau tanda pagar seperti ini. Nah, apapun kode setelah tanda pagar ini, maka tidak akan diinterpretasikan oleh interpreternya. Jadi mau nulis code yang error pun, ya tidak akan jalan. Terutama juga kalau kodenya benar pun juga tidak akan dijalankan atau tidak akan diinterpretasikan oleh si interpreter Python-nya. Nah, yang perlu hati-hati adalah kalau kita memiliki komentar yang lebih dari 1 baris. Nah, kalau di beberapa bahasa pemrograman lain itu mengenal istilah multi-line comment, tapi kalau dalam Python kita pakai tanda hashtag per barisnya. Jadi kalau misalkan 2 baris ini mau atau si this is a multi-line comment, ya ini nggak boleh kayak begini, dibuka dan ditutup gitu ya. Jadi harus setiap barisnya diberikan tanda hashtag. Nah, silahkan dicoba. Kalau ini ketika kita running ini error, karena tidak dikenal istilah multi-line comment. Kalau mau berarti tanda komentarnya di setiap barisnya seperti ini. Nah, yang perlu diketahui dari sini sebetulnya adalah kalau kita menulis program itu jangan terlalu banyak komentar. Jangan nanti setiap baris diterangin ini maknanya apa, itu juga nggak boleh. Contoh kalau kita lihat di sini, itu kan ada this program computes the number of seconds in given number of hour. Intinya kan menghitung berapa banyak
jumlah detik dari jumlah jam yang diberikan. Ya sebetulnya dari rumus pun juga atau dari nama variabel kan udah jelas ya. Diberikan seconds, yaitu menitnya sekian, lalu saya ngeprint hoursnya juga udah jelas. Bahwa dari second kita menghitung jamnya atau kebalikannya seperti itu. Nah, cara seperti ini atau praktek seperti ini tidak disarankan. Artinya terlalu banyak komentarnya malah melebihi dari kode program itu sendiri. Nah, kalau kita belajar clean code, salah satu buku yang bagus sekali itu, nah itu juga dijelaskan bahwa komentar yang terlalu banyak malah mengganggu eksistensi dari kode itu sendiri. Bandingkan ini dengan yang bawah, ini lebih clean kan. Artinya apa? Memberikan nama variabelnya kalau bisa eksplisit. Misalkan kalian mau punya variabel untuk menampung nama, ya langsung aja nama sama dengan apa. Jangan xxx sama dengan body, misalnya kayak gitu. Ya, memang boleh sebetulnya karena itu nggak akan error, tapi jadinya nggak eksplisit. Dan nanti orang akan bingung kalau untuk hari itu nggak akan bingung, tapi ketika 1 minggu lagi membuka kodenya dan anggap kodenya sudah ribuan baris gitu ya, lalu ada variabel xx, ini variabel apa ya? Yang paling unik lagi di bagian berikutnya adalah kita belajar menginput. Kalau tadi kita belajar output, terus kita menggunakan fungsi print untuk mengoutput ke layar, kita pun juga bisa menggunakan input. Tentunya karena kita punya alat inputnya hanya keyboard sekarang, ya berarti kita menganggap inputannya berasal dari keyboard, seperti itu. Nah, yang perlu disadari, kalau kita menggunakan fungsi input seperti ini, maka apapun yang diterima oleh fungsi input itu dianggap sebagai string. Itu aturannya. Jadi mau kita masukinnya angka, mau kita masukinnya integer ataupun float, tetap dianggapnya adalah string. Itu dulu kuncinya. Contoh, saya coba di sini aja langsung ya. Misalkan saya masukkan bilangan sama dengan kita pakai fungsi input. Nah, sebetulnya input begini pun cukup. Cuma jadinya nanti nggak jelas ya. Nantinya nggak jelas ini sebetulnya ada perintah apa untuk input. Tapi kita coba dulu aja. Kemudian kita tinggal print aja bilangannya. Seperti ini. Kita pakai type deh ya biar lebih kelihatan nanti tipe datanya apa. Nah, saya running di sini. Nah, kalau kita menggunakan fungsi input, dia akan keluar kayak text box kayak gini untuk kita menginput nilainya. Sebagai contoh, saya inputkan 10, lalu enter. Nah, walaupun saya inputinya adalah 10, tetap dianggapnya karena kita pakai fungsi input, tipenya adalah bilangan. Nah, seperti di pertemuan pertama kemarin, kita bisa merubah tipe data, mengkonversi tipe datanya. Nah, jadi paling gampang ada 2 cara sebetulnya. Kita bisa pakai yang cara begini, di bilangannya kita langsung konversi. Contoh int untuk integer, kemudian input seperti ini. Jadi inputnya, hasil inputnya diubah ke integer, baru kita print type bilangannya. Nah, kalau kita running 10, enter, tipenya sekarang jadi integer. Nah, ada juga bisa langsung di printnya juga boleh ya. Misalnya integernya ketika kita mau ngeprint, boleh. Jadi terserah aja mau typecastnya di mana. Nah, yang lebih disarankan kita memasukkan caption. Kalau kita misalnya diminta inputan tapi nggak tahu kita harus menginput apa, kan bingung kadang-kadang ya. Contoh ini kalau kita running tadi langsung kotak aja, ini kotak buat apaan gitu. Tidak ada caption untuk kita ini sebenarnya nilai apa yang harus diinput gitu kan. Nah, caranya kalau di sini misalnya saya inputin nilai 10, saya kasih contoh lagi berikutnya. Saya copy lagi. Nah, seperti ini. Kita masukkan captionnya. Jadi misalkan masukkan sebuah bilangan. Nah, seperti ini. Berarti ininya float dulu, kita ubah.
Oke, tipenya float, tapi kalau saya mau tampilkan bilangannya juga bisa, type-nya hilangkan. Seperti ini, kita running 10,0. Nah, jadinya bilangan float. Oke, itu input. Nah, uniknya lagi kan variabel bisa lebih dari satu ya. Nah, kita bisa bikin sejumlah variabelnya yang kita pengen ubah. Yang perlu diingat, fungsi input kita hanya gunakan kalau si variabelnya nilainya memang kita mau ubah, atau kita memperbolehkan user atau pengguna dari si programnya itu boleh mengubah nilainya. Oke, kita coba ya barengan ya. So Celsius sama dengan, kita tadi pakai float, lalu input. Nah, kasih caption jangan lupa, misalkan suhu dalam Celsius. Baru kita masukkan rumus yang tadi, misalkan Kelvin. Berapa rumusnya tadi? 273. Suhu Celsius ditambah 273. Suhu Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali suhu Celsius ditambah 32. Baru di print sampai situ. Oke, kalau sudah tinggal di running. Misalkan masukkan suhunya di berapa? 26 ya. Bentar. Ini suhunya. Oke. Ya, itu kita berarti udah lengkap ya. Ada input, ada output, ada prosesnya. Artinya kita sudah belajar pemrograman simple dengan tepat seperti itu. Nah, kita masuk ke string concatenation. Jadi kalau kita misalkan mau punya banyak string, lalu kita mau gabungkan, nah itu kita bisa pakai operator plus. Nah tadi kalau kita lihat lagi, operator plus itu kan penjumlahan ya, kalau dalam aritmatika. Tapi aritmatika itu hanya berlaku untuk tipe integers maupun tipe float. Tapi kalau tipe string, maka tanda plus ini bukan jumlah, tapi dikaitkan artinya. Nah contoh misalnya sih kita punya nama pertama, kita input, lalu nama terakhir kita input, ini kan tipenya string semua ya. Berarti string ditambah tanda spasi, ini ada spasi di sini, white space. Kemudian ada string yang ketiga, hasilnya apa bisa di running, langsung aja. Kita pun juga bisa menggunakan perkalian atau replikasi. Jadi perkalian itu maknanya bukan multiply tapi replikasi dari stringnya. Contoh di sini saya punya variabel nama sama dengan Adam, ini string dikali 3. Ini maksudnya berarti si Adamnya itu muncul 3 kali, direplikasi sebanyak 3 kali. Nah ini uniknya di Python. Kalau kita nggak pakai Python, maka mau nggak mau kita harus pakai for atau pakai perulangan. Contoh, nah ini kalau kita nggak pakai Python, anggaplah ya ini kita perulangan pakai bahasa lain gitu ya. Nah maka ini yang terjadi gitu. Nah jangan lupa juga kita kasih ends-nya ya, spasi, bukan spasi, ends-nya 0, sorry. Nah sama kan hasilnya. Jadi lebih simple, kita nggak perlu pakai perulangan. Nah ini yang kita sebut dengan string replikasi. Terima kasih teman-teman sudah hadir di minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di topik ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.